Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita telah masuk pada tematik 1D subtema 4 pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan membaca siswa dapat membuat kartu ucapan terima kasih. Dengan mengamati siswa dapat membandingkan lebih dari 2 objek atau paling berat, paling ringan. Dengan berkreasi siswa dapat membuat timbangan sederhana. Nah, Ananda semuanya, silakan disiapkan buku tematiknya. Dan Anda bisa membuka halaman 93. Oke, anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Membuat kartu ucapan terima kasih. Nah, perhatikan ya. Di sini kita membuat kreasi kartu ya. Dengan bagaimana? Dengan menuliskan ucapan terima kasih kepada orang tuamu. Tuliskan di selembar kertas, kemudian Ananda warnailah dan hiaslah kartu ucapanmu agar lebih menarik. Nah, ini kita bisa lakukan ya, Nak, dengan menggunakan pensil warna ataupun spidol. Oke, Bunda tunggu kreasinya ya. Ayo mengamati pada halaman 94. Ada 2 timbangan ya Ananda pada buku kalian. Pertama, pada timbangan pensil dan penghapus. Pada timbangan pensil dan penghapus ini, coba kita perhatikan benda mana yang lebih berat dan mana benda yang paling ringan. Ada pensil dan penghapus ya. Nah, lihat Nak, pada timbangan ini penghapus timbangannya atau neracanya ya, tempatnya itu dia lebih naik. Nah, kalau lebih naik berarti timbangannya lebih ringan untuk penghapus ya bendanya. Dan yang benda yang pensil, timbangannya coba Anda lihat lagi. Dia bendanya turun ke bawah. Maka bendanya lebih berat. Oke, jadi pada benda pensil dan penghapus, pensil lebih berat dari penghapus. Nah, pada berikutnya ya, timbangan berikutnya benda pulpen. Sama ya Ananda, kita perhatikan lagi timbangannya. Pulpen, lihat. Kalau diperhatikan lagi, pulpen, neraca atau timbangannya ya, dia lebih turun. Berarti kalau lebih turun, bendanya lebih berat. Dan pensil agak naik ya Nak. Tuh, lihat, perhatikan ya, dia tidak terlalu sejajar ya, tidak terlalu sama ininya. Berarti pensil lebih ringan. Pada neraca atau timbangan ini, pensil lebih ringan daripada pulpen. Nah, kita akan menjawab, alat tulis apakah yang paling ringan? Ya, yang paling adalah penghapus. Alat tulis apakah yang paling berat? Alatnya apa tadi Nak? Yaitu pulpen atau pena ya. Urutkan alat tulis dari yang paling berat. Ada pulpen, kemudian ada pensil, dan penghapus. Oke, semoga Ananda paham pada halaman 94 ya. Dia mengamatinya. Oke, Ananda semua kita memperhatikan lagi ya. Di halaman 94 masih ada tentang timbangan ini ya Nak. Amatilah gambar di bawah ini.
Nah, ini agak sedikit berbeda. Tadi yang mana lebih ringan dan mana lebih berat. Sekarang kita akan mengetahui berat dari benda tersebut ya dengan memakai satuan. Di sini Ananda perhatikan ada benda, perhatikan pada timbangan yang berikut. Benda penghapus ya, berat benda penghapus. Kita lihat beratnya sama dengan berapa kubus. Tuh, lihat Ananda. Kita hitung yuk ada berapa kubus kecil yang ada di timbangan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini ada 5 kubus kecil. Jadi, berat penghapus itu sama dengan 5 kubus satuan ya, yang kita hitung tadi. Bunda ulangi lagi. Berat penghapus ini sama dengan 5 kubus satuan. Oke, boleh dituliskan di titik-titiknya ya, Nak. Berikutnya lagi pada timbangan benda berat pensil, perhatikan lagi. Berat pensil berikut adalah berapa? Iya, benar sekali. Kita harus menghitung dulu ya, biar mengetahui berat pensilnya ada berapa. Oke, ada berapa kubus satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita mengetahui jadi berat pensil sama dengan 6 kubus satuan. Sekarang Ananda perhatikan lagi ya. Tuh, di ini yang pada pertanyaannya boleh kalian jawab ya. Tadi sudah dituliskan ya, Nak. Berapa satuannya? 5 satuan. Berat pensil 6 satuan. Pertanyaan yang pertama. Berapa berat penghapus? Ayo, berapa tadi? 5 ya. 5 kubus satuan. Berapakah berat pensil? 6 kubus satuan. Boleh ditulis ya. Berapa berat penghapus dan pensil jika ditimbang bersama? Jadi Ananda menimbang berat penghapus dan pensil ditambah, berarti anak adalah berapa tadi? 5 ya untuk penghapus, ditambah berapa tadi? Untuk pensil 6. Berarti dihitung ada 11 kubus satuan. Oke. Berarti ada 11 ya. 5 ditambah dengan 6 sama dengan 11. Ya, dihitung benar-benar kubus satuannya ditambah. Sekarang yang nomor 4, berapa selisih berat penghapus dan pensil? Ayo berapa? Selisih bedanya ya. Nah, yang 1 5, yang 1 6. Berarti berapa selisihnya? Bedanya? Iya, benar sekali. Ada 1 kubus satuan yang bedanya ya. Jadi 1 kubus satuan untuk jawaban nomor 4. Oke Ananda, semoga dipahami ya. Dari menghitung ya satuan pada alat tulis yang kita timbang tadi, yang kita amati. Lanjut Ananda semua halaman 95 tentang ayo berkreasi. Di sini Ananda membuat timbangan sederhana ya, Nak. Nah, membuat timbangan sederhana. Jadi Ananda bisa mempraktekkannya di rumah. Bagaimana caranya? Pertama, siapkan sumpit atau penggaris ya. Nah, sumpit ya, penggaris disiapkan terlebih dahulu. Lalu kemudian tali, gelas plastik dan alat tulis. Langkahnya ya, penggaris tadi ikatkan tali tepat di tengah penggaris. Ini bisa minta bantuan kepada orang tuanya ya, atau yang mendampingi di rumah. Yang kedua langkahnya, lubangi 2 gelas plastik, lalu ikat dengan tali. Gunakan 2 buah tali yang sama panjang. Jadi anak-anak Bunda
harus ukur dulu, talinya harus sama panjang ya. Kemudian baru dilubangi dari 2 gelas tadi, lalu diikat dengan kuat. Lalu langkah yang ketiga, nak, ikatlah gelas di bagian kanan dan kiri penggaris. Aturlah sehingga setimbang atau seimbang ya. Jadi harus sama, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tapi dia sama, sejajar ya, dari tempat atau posisi gelas plastik tersebut pada timbangan penggaris kalian. Langkah yang keempat, masukkan benda. Nah, ini Ananda mulai praktek ya, memasukkan benda. Masukkan benda ke dalam gelas plastik, bandingkan berat benda tersebut. Nah, untuk lebih mengetahuinya yang mana yang lebih berat ya, apa pensil atau spidol atau benda yang lain ya. Oke, Ananda semua, semoga Ananda paham dengan materi yang Bunda sampaikan hari ini ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran di subtema 4. Semoga Ananda selalu mereview ya materi-materi yang Bunda gurunya sampaikan. Untuk lebih kalian memahami materi pada hari ini, silakan Ananda kerjakan halaman 96 dan 97, nomor 1, 2, 3, dan juga pada halaman 97 3A dan 3B ya. Oke, kalau memang nanti Anda belum paham, bisa diinfokan kepada Bunda gurunya. Nah, Nanda, sampai sekian dulu ya materi hari ini, dan juga tematik 1D-nya telah selesai ya. Jadi Ananda siap-siap untuk ujian harian, ulangan harian ya. Dan kemudian